XBLR singkatan dari Extensible Business Reporting Language. XBLR adalah sebuah bahasa komunikasi elektronik yang secara universal digunakan untuk transmisi dan pertukaran informasi bisnis, yang menyempurnakan proses persiapan, analisis, dan akurasi untuk berbagai pihak yang menyediakan dan menggunakan informasi bisnis. Sebuah institusi dapat mempersiapkan sebuah pelaporan informasi dengan berbasis XBLR tersebut. Manfaat dari penggunaan XBLR ialah untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan mengotomasikan pengolahan data yang dapat menunjang proses analisa dan kualitas informasi yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan perusahaan. XBLR saat ini telah digunakan dalam proses pelaporan di berbagai sektor, termasuk perbankan, asuransi, regulator, sekuritas, dan provider perpajakan. BEI atau disebut dengan Bursa Efek Indonesia akan mengimplementasikan XBLR karena memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, untuk menyempurnakan proses pengumpulan data, pelaporan pelaporan supaya lebih efisien, komprehensif, dan dapat diandalkan informasinya. Yang kedua, meningkatkan daya saing produk-produk data yang kami tawarkan kepada investor, institusi, dan swasta. Ketiga, memperkokoh keterbukaan dan keutuhan informasi pasar modal, serta meningkatkan pelayanan untuk semua konsumen informasi pasar modal. XBLR diciptakan secara spesifik untuk mengkomunikasikan informasi antara pihak bisnis dan pengguna informasi keuangan seperti analisis, investor, dan regulator dengan menyajikan format elektronik yang sudah distandarisasikan secara umum untuk digunakan dalam pelaporan bisnis. XBLR tidak mengubah informasi yang dilaporkan, hanya mengubah bagaimana informasi tersebut dilaporkan. Nah, laporan keuangan dengan XBLR. Laporan keuangan XBLR adalah laporan keuangan digital berbasis Extensible Business Reporting Language yang memungkinkan data keuangan disusun dalam format terstandar dan dapat dibaca komputer. Tujuannya adalah untuk mempermudah analisis, pelaporan, dan pertukaran informasi keuangan. Ciri utama XBLR. Pertama, setiap elemen laporan keuangan diberi kode atau tag khusus. Kedua, standar yang digunakan untuk mengorganisasikan data seperti FRS atau standar lokal. Yang ketiga, memudahkan integrasi dengan sistem analisis keuangan. Keunggulan memakai XBLR adalah proses laporan dan analisis lebih cepat atau lebih efisien. Lalu data seragam untuk memudahkan perbandingan. Lalu informasi lebih jelas bagi regulator, investor, dan auditor. Laporan XBR banyak digunakan oleh perusahaan publik dan lembaga keuangan untuk memenuhi persyaratan regulator atau otoritas keuangan. Nah, taksonomi XBLR. Taksonomi adalah pelaporan berbasis XBLR. Sebuah perusahaan dapat mempersiapkan sebuah format pelaporan XBLR dengan merujuk pada suatu standar peraturan dan prosedur tertentu yang berlaku. Dalam pengembangan dan implementasi XBLR tersebut telah dilaksanakan identifikasi kebutuhan informasi yang perlu disajikan. Taksonomi XBLR adalah sebuah kamus yang digunakan dalam format XBLR. Kamus ini adalah skema kategorisasi yang mendefinisikan tag khusus untuk setiap elemen data keuangan, contohnya kayak laba bersih. Yurisdiksi nasional memiliki aturan akuntansi yang berbeda, sehingga masing-masing yurisdiksi nasional dapat memiliki taksonomi tersendiri untuk pelaporan keuangan. Berbagai macam organisasi termasuk regulator, industri tertentu, atau bahkan perusahaan juga memerlukan taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pelaporan bisnis mereka. Sebuah taksonomi khusus juga dapat dirancang untuk mendukung pengumpulan data dan pelaporan internet dalam sebuah organisasi. Penggunaan XBLR di Indonesia. Di Indonesia, XBLR atau disebut dengan Extensible Reporting Language digunakan sebagai bagian dari digitalisasi pelaporan keuangan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi. Berikut adalah penggunaan XBLR di Indonesia. Yang pertama ada OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK mewajibkan penggunaan XBLR untuk pelaporan keuangan perusahaan publik dan entitas yang diawasi. Sistem ini diterapkan untuk pelaporan regulasi seperti laporan tahunan, laporan triwulan, dan laporan insiden tertentu. Yang kedua, BEI atau disebut dengan Bursa Efek Indonesia. BEI mengadopsi XBLR untuk pelaporan perusahaan tercatat, terutama laporan keuangan berbasis IFRS. XBLR memungkinkan investor untuk menganalisis data keuangan serta perusahaan secara lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, DJP atau pajak. XBLR juga mulai diterapkan untuk mendukung pelaporan pajak dan audit perpajakan. Meskipun penggunaannya masih berkembang, tujuannya itu adalah untuk mempermudah integrasi laporan keuangan wajib pajak dengan sistem perpajakan. Yang selanjutnya ada perbankan dan lembaga keuangan. Banyak bank dan lembaga keuangan telah menggunakan XBLR untuk pelaporan regulasi kepada OJK dan Bank Indonesia. Format ini membantu lembaga keuangan menyampaikan data yang lebih rinci dan konsisten.